Oke, kita refresh sedikit dulu tentang DPP ya. Jadi kalau pajak pertambahan nilai itu dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak ya. Barang kena pajak, jasa kena pajak, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Untuk dasar pengenaan pajak itu sebagai dasar kita menghitung PPN yang harus kita pungut ya. DPP-nya bisa menggunakan jumlah harga jual, bisa menggunakan penggantian, bisa menggunakan nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Ya. Jadi kalau harga jual itu adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena ada penyerahan barang kena pajak. Ya. Di sini tidak termasuk PPN yang sudah dipungut ya. Jadi kalau di harga jual itu sudah termasuk PPN. Contoh misalnya kalau kamu jalan-jalan, kamu belanja di supermarket, kamu membeli makanan atau kamu membeli minuman, ya. Kebetulan supermarketnya itu adalah PKP ya, pengusaha kena pajak. Ya. Di struk kamu itu hanya di struk yang nantinya akan diberikan kepada pelanggan atau kepada konsumen, di situ juga dituliskan PPN-nya. Jadi harga yang ditempel atau harga yang tertera di situ itu adalah harga beserta dengan PPN. Sehingga kalau kamu membeli di supermarket tersebut, yang kamu bayar misalnya sebesar 10.000, dinilai 10.000 itu sudah dengan PPN. Ya, sehingga pada saat kita menghitung atau pada saat kita menghitung PPN, kita akan menghitung DPP-nya dulu ya. Jadi di DPP-nya itu berarti kita akan menghitungnya 100 dibagi 110. Kenapa? Karena di nilai tersebut sudah ada PPN-nya. Jadi 100 dibagi 110 dikalikan dengan 10.000. Ya. Kemudian DPP bisa juga berdasarkan nilai penggantian. Apa yang dimaksud dengan nilai penggantian? Nilai penggantian ini nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa. Ya, karena ada penyerahan jasa kena pajak, ekspor, kemudian ekspor barang kena pajak, ekspor jasa kena pajak, termasuk juga barang kena pajak yang tidak berwujud. Ya. Di sini sama ya, tidak termasuk pajak yang dipungut yang menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Jadi kalau misalnya di nilai tersebut itu sudah ada PPN, juga termasuk ada potongan harga, berarti kita harus menghitung dulu berapa sesungguhnya nilai penggantian, sama dengan harga jual tadi. Jadi kalau di harga jual tersebut itu sudah ada PPN, termasuk juga sudah ada potongannya, berarti kita akan menghitungnya di luar PPN dan potongan harga tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga dari nilai impor. Nilai impor ini adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk ditambah dengan pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ya yang mengatur mengenai kepabeanan cukai atau untuk impor barang kena pajak dan sama ya tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut. Jadi kalau di nilai impor itu sudah ada PPN dan PPNBM-nya, kita akan menghitungnya selain nilai tersebut ya. Sedangkan yang terakhir nilai ekspor adalah berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir ya, jadi all-nya. Oke. Kalau tadi ada dasar pengenaan pajak itu tadi ya bisa dengan menggunakan harga jual, bisa menggunakan penggantian, nilai impor, nilai ekspor. Yang terakhir adalah dasar pengenaan pajak bisa juga menggunakan nilai lain ya. Nilai lain di sini apa saja? Untuk apa saja? Untuk penjualan emas, perhiasan dan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Jadi kalau toko-toko perhiasan perhitungan DPP-nya menggunakan nilai lain. Nilai lainnya berapa?
20% dari harga jual. Jadi kalau harga jualnya 10 juta, berarti DPP-nya adalah 20% dari 10 juta atau sebesar 2 juta. Dan PPN-nya adalah berarti 10% dari 2 juta. Ya. Pemakaian sendiri oleh wajib pajak atau oleh pengusaha kena pajak ataupun pemberian cuma-cuma digunakan untuk hadiah, sumbangan, ya, dia menggunakan nilai lain. Apa? Berdasarkan harga jual atau penggantian dikurangi dengan laba kotornya. Jadi kita tidak memperhitungkan margin. Jadi kalau misalnya saya menjual apa ya? Saya menjual baju, saya menjual kaos ya kepada pelanggan saya atau kepada konsumen saya harganya 100.000. Tapi apa namanya? Dari 100.000 itu berarti sudah misalnya dengan PPN. Berarti DPP-nya adalah dari 100 dibagi 110 dikalikan 100.000 ya. Bagaimana kalau misalnya itu pembelian cuma-cuma? Nah, pembelian cuma-cuma ini kita menghitungnya berdasarkan harga pokok atau harga jual dikurangi dengan laba kotor. Taruhlah misalnya harga jual saya tadi 100.000 ya dengan PPN ya. Berarti di situ sekitar 90.000 DPP-nya kalau tanpa PPN ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata marginnya itu satu kaos saya mengambil margin 10.000 ya. Berarti di sini ya DPP-nya bukan 90.000 tapi 90.000 dikurangi 10.000 ya. Karena 10.000 tadi adalah marginnya. Sehingga PPN kalau saya memakai sendiri itu sebesar 80.000 dikalikan 10%. Ya. Atau sebesar berapa? Sebesar 8.000 ya. Mbak dan Mas tampak ya? Mbak dan Mas? Mbak dan Mas? Iya, Bu. Oke, ya. Saya mungkin berulang-ulang akan mencoba menanyakan karena saya khawatirnya saya ngomong tapi kamu apa namanya tidak melihat atau tiba-tiba saya keluar sendiri gitu loh. Saya khawatirnya begitu, ya. Tolong kalau saya tanya, tolong dijawab sehingga saya bisa tahu, ya. Oke, Bu. Nah, baik, terima kasih, ya. Demikian juga dengan film cerita, produk hasil tembakau kemarin juga sudah saya sampaikan berdasarkan harga jual eceran, bukan harga yang ada di bandrolnya bungkusnya rokok, ya. Demikian juga dengan persediaan aktiva atau persediaan yang semula tidak diperjualbelikan tapi karena ada pembubaran perusahaan berarti dengan menggunakan harga pasar yang wajar ya. Demikian juga dengan kalau ada penyerahan barang dari pusat ke cabang atau dari cabang ke pusat atau antar cabang ya, itu menggunakan harga pokok penjualan ya. Penyerahan kepada pedagang perantara menggunakan harga yang disepakati, penyerahan pada juru lelang menggunakan harga lelang. Kalau biro perjalanan wisata atau pengiriman paket seperti Tiki, JNE dan seterusnya, untuk dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain, besarannya adalah 10% dari jumlah yang ditagih. Jadi kalau saya kirim barang ke Jakarta misalnya ongkosnya 200.000 gitu ya. Biayanya 200.000. Berarti DPP-nya adalah 10% dari 200.000 atau sebesar 20.000. PPN-nya adalah 10% dari 20.000 atau sebesar 2.000. Yang saya harus bayar nilainya adalah 200.000 plus 2.000 PPN-nya. Ya. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi ini sama seperti biro perjalanan wisata ya, 10% dari jumlah yang harusnya ditagih ya. Sedangkan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean berupa film-film import ini 12 juta per kopi film ya. Itu kemarin yang sudah saya sampaikan ya. Oke. Oke ya, kemarin juga sudah ini ya tarif pajak ya 10%, kemudian kalau
ekspor 0%, sorry ya. Oke, bagaimana cara menghitung PPN yang terutang? Kalau harga jualnya 25.000, PPN yang terutang 10%, berarti 10% dikalikan dengan 25 juta. Ya, berarti sebesar 2,5 juta. Di mana 2,5 juta ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA dan pajak masukan yang dibayar oleh pembeli barang kena pajak. Jadi nilai tersebut nanti bisa dikredit pajakan oleh pembeli barang kena pajak. Ya. Bagaimana dengan impor? Kalau nilai impornya 15 juta, PPN terutangnya 10%, berarti di sini PPN-nya sebesar 1,5 juta. Di mana 1,5 juta ini dipungut melalui Ditjen Bea Cukai dan merupakan pajak masukan yang dibayar oleh pihak yang mengimpor. Ya. Jadi kalau impor barang nilainya 15 juta, berarti yang dibayarkan adalah sebesar 15 juta plus PPN 1,5 juta. Ya. Ini yang 1,5 ini dipungut melalui Ditjen Bea Cukai. Ya. Kenapa? Karena lawannya ada di luar negeri ya, bukan pengusaha kena pajak. Ya. Di mana tempat pajak terutang atau di mana PPN terutang? Ya. Bagi PKP di tempat tinggal, bisa tempat kedudukan, bisa tempat kegiatan usaha, bisa juga tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Tempat tinggal maksudnya kalau misalnya saya pengusaha kena pajak, kebetulan saya orang pribadi ya, kemudian saya punya usahanya di rumah ya, berarti PKP-nya menggunakan tempat tinggal. Bisa juga tempat kedudukan. Ya, tempat kedudukan. Jadi kalau misalnya saya posisinya ada di jalan A, kemudian usaha saya ada di jalan B, ya berarti untuk tempat terutang pajaknya di jalan B, ya berarti penyetorannya ya menggunakan NPWP yang ada di jalan B. Ya. Bagaimana dengan impor? Kalau impor tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut, yaitu melalui Ditjen Bea Cukai. Bagaimana dengan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean? Ya. Tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud tersebut. Ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya pengusaha kena pajak mengajukan untuk pemusatan tempat terutangnya pajak? Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, apabila pengusaha kena pajak terutang pajak lebih dari satu tempat kegiatan usaha, jadi misalnya saya punya dealer sepeda motor, saya punya dealer sepeda motor di Dinoyo, itu masuk KPP Malang Utara, kemudian saya punya di daerah Pasar Besar, itu masuk KPP Malang Selatan, kemudian saya punya di Singosari, masuk KPP Singosari, ya. Jadi saya punya 3 di mana pusatnya ada di Dinoyo. Kalau saya tidak mengajukan pemusatan kegiatan usaha, berarti PPN-nya itu terutang baik di Dinoyo, Singosari maupun Pasar Besar, ya. Jadi transaksi antar cabang atau transaksi dari pusat ke cabang itu dikenakan PPN. Ya. Tapi kalau kita nggak mau repot, kita bisa mengajukan pemusatan. Jadi pemusatan di mana? Oke, fakturnya yang menerbitkan cuma 1. Di mana? Di Dinoyo, gitu ya. Jadi sedangkan yang lainnya melaporkannya ke dealer saya yang ada di Dinoyo. Itu lebih simpel ya, tapi kita harus mengajukan permohonan ya melalui KPP setempat. Ya. Ada mungkin yang ditanyakan Mbak dan Mas, silakan. Kalau tidak mengajukan, berarti dianggap kita PPN-nya terutang di masing-masing tempat. Ya. Jadi kalau kita tidak mengajukan, dianggap di masing-masing cabang kita melaporkan PPN. Ya. Oke, kapan saat terutangnya PPN? Terutangnya PPN ini terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ya.
terutang pada saat impor atau dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, ya. Kemudian ekspor, ya. Kemudian apabila saat pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak, berarti terutangnya ya pada saat penyerahan barang kena pajak. Ya. Kalau misalnya pembayaran itu dilakukan setelah adanya pemanfaatan, ya berarti pada saat pemanfaatannya itu terutangnya pajak. Ya. Bisa juga menggunakan saat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Jadi misalnya pemungut gitu ya, kita bertransaksi dengan pemungut, ya. Kita atau saya perusahaan jasa konstruksi, ya, kemudian mendapatkan kontrak dari misalnya dari pemerintah Kota Malang, ya. Atas jasa tersebut saya menerima nilai 500 juta misalnya. Nah, biasanya saya akan mengerjakan dulu ya, jadi nggak ada termin-termin. Saya akan mengerjakan dulu ya setelah ada progres dari pekerjaan tersebut, saya akan mengajukan invoice. Ya, jadi untuk pemungut, ya, terutangnya pajaknya itu adalah pada saat pengusaha kena pajak mengajukan invoice. Ya. Pada saat pengusaha pajak mengajukan invoice atau tagihan kepada bendaharawan. Kenapa? Karena pada saat itu faktur pajak sudah dibuat oleh pengusaha kena pajak. Ya, oke. Itu yang sebetulnya adalah bagian dari pertemuan kita yang kemarin, ya, yang kita harus cepat-cepat karena takut kelewatan maghrib. Ya, oke. Untuk yang pertemuan kemarin ada yang mau ditanyakan, Mbak dan Mas, silakan. Mbak dan Mas, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa sudah bisa semua? Oke ya, kalau sudah bisa semua, nanti setelah ini kita sama latihan soal ya. Oke. Berikutnya, saya akan masuk ke faktur pajak. Ya. Oke. Untuk faktur pajak. Ya. Faktur pajak itu apa? Jadi faktur pajak ini adalah dokumen ya, yang harus dibuat oleh pengusaha kena pajak. Ya. Oke. Jadi bisa dikatakan faktur pajak ini sesuai dengan Per 16/2014 ya. Faktur pajak ya adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Ya. Faktur pajak kalau sekarang sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya, yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Faktur pajak bisa berupa faktur penjualan sesuai dengan pasal 13 ayat 1, bisa juga faktur pajak gabungan, bisa juga dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak. Ya. Jadi faktur pajak yang berupa faktur penjualan ya berarti sesuai dengan apa permestian yang berlaku ya. Jadi kalau misalnya kita membeli sepeda motor ya berarti satu sepeda motor satu faktur pajak. Ya. Kemudian faktur gabungan ini gabungan transaksi mulai selama 1 bulan. Jadi kalau misalnya saya pengusaha kena pajak gitu ya, kemudian siapa ya namanya saya nggak hafal kamu, saya stop sharing dulu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Santi misalnya, ya Mbak Santi Mertia, ada Mbak Santi? Mbak Santi? Loh, mana? Santi. Iya, ada kok.
Ada, oke. Jadi kalau misalnya Mbak Santi bertransaksi dengan Mbak Rima, ada Mbak Rima? Ada, Bu. Oke. Jadi Mbak Santi bertransaksi dengan Mbak Rima, ya. Oke. Kemudian Mbak Santi ini ya, selaku pengusaha kena pajak, sedangkan Mbak Rima selaku pembeli, ya. Mbak Rima selama 1 bulan itu melakukan pembelian biasanya lebih dari 10 kali, gitu ya. Jadi setiap berapa hari sekali Mbak Rima membeli barang tersebut kepada Mbak Santi, ya. Sehingga Mbak Santi boleh tidak menerbitkan faktur setiap hari, tapi bisa menerbitkan faktur selama 1 bulan untuk Mbak Rima, ya. Jadi Mbak Santi bisa membuat faktur pajak 1 saja untuk Mbak Rima yang nanti akan dibuatkan di akhir bulan. Ya, gitu ya. Itu yang kita sebut dengan faktur gabungan. Ada mungkin yang ditanyakan Mbak dan Mas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Ya. Sejak 1 Juli 2016, pengusaha kena pajak wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik, ya. Jadi di masa kamu ini kita sudah menggunakan e-faktur, tapi kalau sebelum 2016 itu masih menggunakan kertas, ya. Sehingga faktur pajak ini harus dikirimkan, ya. Harus dikirimkan, kemudian atau di email dulu, setelah itu yang asli harus dikirimkan. Kenapa? Karena di faktur pajak yang asli itu ada tanda tangan dan stempel perusahaan. Kalau sekarang dengan menggunakan e-faktur lebih mudah, ya, karena faktur pajak bisa dikirimkan dengan menggunakan email, bisa menggunakan WA dan seterusnya, ya. Lebih simpel karena sudah tidak ada tanda tangan dan stempel karena sudah menggunakan QR code, ya. Jadi faktur pajak elektronik ini faktur pajak yang dibuat menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh DJP, ya. Sebelumnya biasanya kita akan diminta atau pengusaha kena pajak, ya, mengajukan untuk menjadi pengusaha kena pajak, kemudian setelah itu meminta sertifikat digital atau digital sertifikat ke KPP setempat, ya. Kalau tidak masa pandemi kita harus datang ke KPP, tapi di masa pandemi digital atau sertifikat digital ini bisa dimintakan secara online, ya. Sertifikat digital ini berbentuk file, ya, yang harus kita punya sebelum kita menggunakan aplikasi e-faktur, ya. Oke. Pada saat kalau tidak masa pandemi, pengurus ini harus datang sendiri, ya, nggak bisa diwakilkan, ya. Kemudian harus membawa SPT tahunan, kalau PPh kalau badan ya berarti SPT tahunan PPh badan, dan akte perusahaan yang terakhir. Kemudian biasanya juga diminta untuk membawa stempel, ya. Tapi kalau wajib pajak orang pribadi yang merupakan pengusaha kena pajak, ya, dia sendiri, ya, yang bersangkutan yang harus datang ke KPP, ya. Kalau sekarang di masa pandemi lebih apa namanya, bisa juga datang, ya, tapi dengan perjanjian terlebih dahulu atau bisa juga secara online, ya. Permintaan nomor seri faktur pajak itu bisa menggunakan web e-fakturpajak.go.id, ya. Oke. Alurnya aplikasi faktur itu ya biasanya kita melakukan download aplikasi dulu, ya. Kita menggunakan download aplikasi, ya. Kemudian setelah itu registrasi. Setelah registrasi, ya, kita masuk pada koneksi, ya. Kita akan menginput faktur, ya. Kemudian setelah itu akan divalidasi, kemudian akan mengupload faktur. Jadi kalau faktur keluaran diupload,
kalau faktur masukan tuh sekarang pre-populated ya, artinya sudah tinggal ambil saja, kemudian validasi, sudah bisa masuk ke SPT kita. Ya. Setelah itu kalau ada pembayaran, ada selisih pembayaran antara PPN keluaran dan PPN masukan, berarti ada pembayaran, kita melakukan pembayaran dulu, pembuat e-billing dulu ya. Oke, ya. Kemudian itu ya. Jadi download, kemudian minta nomor faktur ya, kemudian kita menjalankan ya, kemudian kita mengisi ya, mengisi e-faktur tadi, setelah itu kita upload ya. Sedangkan untuk faktur masukan pre-populated kita tinggal validasi, sudah bisa masuk di SPT kita. Kalau yang sekarang memang lebih simpel ya, terhitung sejak tahun 2000 pre-populated ya. Nah ini e-faktur 3.0 ini masuk ke web e-fakturpajak.go.id ya. Karena sekarang sudah menggunakan pre-populated SPT, pelaporannya ini melalui e-faktur web base ya, di mana seluruh faktur baik pajak keluaran dan pajak masukan dan dokumen lain yang sudah diupload ya sudah tersedia ya, divalidasi seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian sudah tinggal melaporkan SPT masa PPN. Sebelum melaporkan, kalau memang ada selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan, dilakukan pembayaran dulu ya. Pelakuan pembayarannya menggunakan e-billing dulu, setelah itu setelah kita membuat e-billing baru dilakukan pembayaran ya. Aplikasi e-faktur web based dengan skema wajib pajak ini membuat faktur pajak dengan aplikasi e-faktur 3.0 di desktop ya, pulih juga di laptop ya. Setelah semua faktur pajak disetujui atau di-approve, wajib pajak akan mengakses e-faktur web base ya, yang masuk di yang tadi saya sampaikan, web e-faktur.pajak.go.id ya. Pada laman tersebut wajib pajak akan menemukan semua data faktur pajak yang sudah disetujui ya. Selanjutnya wajib pajak menyiapkan SPT masa PPN, kemudian setelah itu bisa menyampaikan ya dengan menggunakan e-faktur di web base ya. Ini bentuk faktur pajaknya, e-fakturnya seperti ini. Kelihatan ya, Mbak dan Mas? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Jadi faktur pajaknya bisa dalam bentuk file seperti ini, ya. Ini adalah nomor faktur ya atau kode faktur ya. 01 ya, 01 ini nanti menunjukkan bahwa ini transaksinya dengan konsumen ya atau pengusaha yang lain. 0 ini menunjukkan normal ya. Kemudian ini adalah nomor fakturnya ya, yang kita minta dari DJP ya. Pada saat kita membuat e-faktur biasanya nanti kita sudah langsung muncul ya nama kita, alamat, NPWP, kemudian yang dimasukkan adalah nama dari pembeli ya, alamat dan NPWP-nya ya. Kemudian setelah itu memasukkan nama barangnya ya. Kemudian harga jualnya berapa. Kalau ada diskon ya berarti dituliskan dulu diskonnya berapa, sehingga dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual dikurangi diskon. Kalau di sini nggak ada diskon ya berarti langsung harga jualnya 15 juta, PPN-nya adalah 10% dari 15 juta atau sebesar 1.500.000 ya. Inilah yang kita sebut dengan QR code, ini sebagai pengganti tanda tangan ya. Sebagai pengganti tanda tangan dan stempel ya. Kemudian di sini adalah tanggal, kemudian ada nama. Jadi tidak perlu tanda tangan lagi dari pengusaha kena pajak. Ya. Oke. Bu, kalau misalnya, mungkin kamu nanya, Bu, misalnya kalau seperti supermarket tuh apakah membuat faktur pajak seperti ini? Semuanya. Tidak ya.
Kalau misalnya dijualnya kepada konsumen akhir yang tidak dijual lagi, cukup menggunakan struk ya. Struk itu sudah bisa berfungsi sebagai faktur, nanti laporannya adalah faktur pajak yang digunggung. Ya. Oke, dalam faktur pajak ini harus dicantumkan seperti yang saya sampaikan tadi, nama, alamat, dan seterusnya, identitas pembeli ini harus jelas. Ya. Jenis barang, kalau ada diskon juga dituliskan, memasukkan PPN yang dipungut dan PPN BM yang dipungut kalau ada kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur. Kalau dulu ada nama dan tanda tangan, kalau sekarang sudah tidak perlu ya, tapi sudah ada QR code tadi. Ya. Apa saja transaksi yang dibuatkan e-faktur? Ya, dibuat untuk setiap penyerahan barang kena pajak. Ya. Ini sesuai pasal 4 ayat 1 huruf A dan pasal 16D atau penyerahan jarak kena pajak pasal 4 ayat 1 huruf C untuk Undang-Undang PPN. Kecuali atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan pedagang eceran ya. Tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan pasal 20 PP nomor 1 tahun 2012 untuk pedagang eceran itu kita tidak usah membuat faktur satu-satu ya, tapi bisa menggunakan struk ya yang kamu terima itu ya, itu berarti sudah berfungsi sebagai faktur, sedangkan pelaporannya nanti menggunakan faktur pajak yang digunggung ya. Yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak toko retail, orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai dengan pasal 16E ya, juga diperlukan ya, dikecualikan ya. Kemudian yang bukti pungutnya PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Apa saja dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak? Ini ya. Ada PIB, pemberitahuan impor barang, ada SSP, surat setoran pajak, ya, ada SPPB ya. Ini terkait dengan bulog ya. Ada PNBP ya, ini Pertamina biasanya ya. Ada bukti tagihan jasa Telkom dan listrik ya. Jadi seperti bukti pembayaran telepon ya, bukti pembayaran listrik ya. Kemudian nota penjualan atau faktur pajak jasa pelabuhan, PEB yang telah di-fiat ya, tiket RW bill atau delivery bill ya. Ini untuk jasa angkutan udara dalam negeri ya. Jadi tiket itu sudah bisa berfungsi sebagai faktur pajak ya. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud. Jadi kalau sekarang e-billing ya. Ya. Termasuk juga pemberitahuan ekspor, jasa kena pajak, pemerintah ekspor, barang kena pajak yang tidak berwujud yang dilampiri dengan invoice ya. Jadi itu merupakan dokumen tertentu yang berfungsi sebagai faktur pajak. Ya. Oke. Selain itu ada bukti tagihan atas penyerahan jasa kena pajak oleh perbankan, bukti tagihan trading, bukti tagihan atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak oleh PDAM, SSP untuk PPN, penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang ya, kalau sekarang e-billing. Ini untuk faktur pajak pedagang eceran ya. Faktur pajak pedagang eceran FPPE ya. Ini bisa untuk distributor maupun pabrikan yang kegiatan usahanya melakukan penjualan secara eceran. Penjualan secara eceran itu yang langsung melayani konsumen akhir maksudnya. Jadi misalnya seperti distro ya. Jadi pabrik punya distro gitu ya. Nah, pabrik itu langsung menjual di distronya, ya berarti dia bisa menerbitkan faktur pajak pedagang eceran ya. Nah, itu bisa melalui tempat penjualan eceran seperti toko, kios ya, atau bisa juga yang datang door to door ke konsumen ya. Kemudian
FPPE ini dengan cara penjualan eceran dilakukan langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis ya. Jadi nggak ada kontrak, nggak ada lelang ya. Itu bisa masuk di FPPE ya. Pada umumnya penyerahan barang kena pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan barang kena pajak atau pembeli langsung membawa barang kena pajak yang dibelinya. Ya. Atas penyerahan PKP secara eceran, PKP dapat membuat faktur pajak sesuai dengan Per Dirjen nomor 58/2010 atau SE 137/2010 ya. Jadi tidak faktur pajak yang seperti pada tadi, yang seperti ini, ya, tapi faktur pajaknya bisa seperti struk ya. Tahu struk ya, Mbak dan Mas? Tahu, Bu. Tahu struk ya? Tahu, Bu. Ya, jadi kalau Tahu, kamu Bu. beli di supermarket itu, ya seperti itu ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengusaha kena pajak pedagang eceran bisa membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli. Ya, jadi nggak usah menuliskan nama identitas pembeli, jadi nama Bu Yeni gitu ya misalnya, tanpa itu pun nggak apa-apa ya. Dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak ya, dan atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Ya, ini ada penambahan ya. Kalau sebelumnya ya dituliskan, kalau sekarang boleh tidak usah dituliskan. Ya. Oke, bon kontan ya, kemudian tanda bukti pembayaran lain yang sejenis, kwitansi, karcis, ya, cash register, faktur penjualan ini merupakan faktur pajak pedagang eceran. Jadi intinya faktur pajak pedagang eceran itu boleh pakai cash register seperti yang kamu terima dari supermarket, boleh menggunakan bon kontan, boleh menggunakan faktur penjualan, bisa menggunakan kwitansi, bisa juga menggunakan tanda bukti penyerahan, atau bisa juga menggunakan karcis ya. Diserahkan kepada pengusaha kena pajak mana yang sesuai dengan usahanya tersebut. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana ketentuan mengenai faktur pajak pedagang eceran? Apakah tetap ada pengarsipan? Ya. Tetap ada pengarsipan. Kalau misalnya dalam bentuk hard ya berarti lembar 1 diberikan kepada pembeli, lembar yang kedua untuk arsip. Tapi kalau misalnya seperti Indomaret gitu ya menggunakan media elektronik ya pakai cash register itu rekamannya itu bisa disimpan bisa dalam bentuk CD, disket maupun kalau sekarang di cloud ya itu bisa. Ya, ini tadi faktur pajak gabungan. Ini adalah faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak selama 1 bulan. Jadi kalau beda bulan itu sudah nggak boleh digabung ya. Jadi kalau misalnya bulan Maret ya, berarti kalau bulan Maret ya 1 sampai 31 Maret. Kalau nanggung April tanggal 1 sudah ada gitu ya. 1 Maret sampai dengan 1 April nggak boleh. Ya. Bu, gimana kalau 31 Maret dengan 1 April tidak boleh. Jadi Maret itu faktur sendiri, April faktur sendiri. Ya, nggak boleh digabung. Ini tadi saat pembuatan faktur pajak sudah ya tadi ya. Ini pada saat ada penyerahan, ada penerimaan, kalau terjadi penerimaan pembayaran itu sebelum penyerahan barang. Jadi kalau misalnya kamu membeli rumah gitu ya, membeli rumah itu kan nggak langsung bayar langsung rumahnya dapat kan enggak. Jadi biasanya ada DP, kemudian dari DP pengembang akan membuat atau membangun rumah. Nah DP itu berarti sama dengan pembayaran di muka toh. Pada saat ada pembayaran di muka harus dibuat faktur pajak oleh pengembang. Ya. Pada saat penerimaan termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Jadi misalnya kontraktor ada pembayaran termin ya pada saat penerimaan termin itu dibuat faktur pajak. Ya. Kalau PKP rekanan biasanya pada saat penyampaian tagihan
kepada bendaharawan, ya, pada saat invoice diberikan itu pembuatan faktur pajak, ya. Sedangkan kalau ada pembayaran termin berarti dibuat faktur pajak, ya. Kemudian paling lama kalau faktur pajak gabungan itu di akhir bulan. Ya. Oke. Nah, ini misalnya ada pembuatan faktur pajaknya kapan gitu ya. Ada perjanjian jual beli barang kena pajak dengan harga jual 100 juta. Uang mukanya 10 juta diterima pada tanggal 25 April 2016. Penyerahan barang kena pajak pada tanggal 1 Mei 2016. Pembayaran 90 juta diterima tanggal 30 Juni 2016. Ya. Kapan faktur pajak dibuat? Ya. Di perjanjian jual beli 100 juta itu ada uang muka 10 juta, diterima tanggal 25 April. Berarti tanggal 25 April itu sudah dibuat faktur pajak. Ya. Kemudian penyerahan barang kena pajak tanggal 1 Mei, ya, penyerahan barang kena pajak tanggal 1 Mei. Faktur pajak berikutnya akan dibuat pada tanggal 1 Mei, ya. Sedangkan pembayaran 90 juta pada tanggal 30 bulan 6 itu sudah tidak ada pembuatan faktur pajak karena hanya pengakuan pembayaran piutang, ya. Nih, jadi faktur pajak dibuat pada tanggal 25 bulan 4 2016 karena ada uang muka 10 juta, PPN-nya 1 juta. Ya. Faktur pajak yang kedua pada tanggal 1 Mei karena di ya 10 penyerahan barang kena pajak tanggal 1 Mei berarti harus dibuatkan faktur pajak 90 juta dengan PPN 9 juta. Bu, gimana kalau belum dibayar, baru dibayarnya pada tanggal 30 bulan 6, ya nggak apa-apa, tetap ya, PPN-nya ini harus disetorkan pada SPT masa Mei, berarti disetorkan pada bulan Juni. Ya, walaupun kita baru menerima pembayarannya pada tanggal 30 bulan 6. Ya. Jadi pada saat ada uang muka, buat faktur pajak, pada saat ada penyerahan barang kena pajak, buat faktur pajak, sedangkan pada saat pelunasan sudah tidak membuat faktur pajak. Ya. Berikutnya, saat pembuatan faktur pajak, ya, kalau ada perjanjian jual beli dengan harga jual 150 juta, uang muka 10 juta diterima pada tanggal 5 April. Penyerahan barang pada tanggal 22 April, pembayaran sebesar 140 dibayar pada tanggal 29 September 2016. Ya. Berarti faktur pajak dibuat pada saat uang muka tanggal 5 April sebesar 10 juta, berarti PPN-nya 1 juta. Ada penyerahan barang kena pajak pada tanggal 22, berarti ada pembuatan faktur pajak sebesar 140 dengan PPN 14 juta. Ya. Kemudian kalau misalnya pembayarannya pada tanggal 29 September gimana? Nah, jadi ini sebesar 140 juta berarti di sini tidak dibuatkan faktur pajak, ya. Kalau misalnya nih ya, ini kan yang betul kan ini, faktur pajak dibuat tanggal 5 dan tanggal 22. Misalnya faktur pajak dibuat pada tanggal 21 bulan 7. Ya. Ini baru dibuat faktur pajak ya. Nah, ini dibuat faktur pajak ya. Kalau terjadi seperti ini berarti terlambat. Faktur pajak ini tidak boleh dikreditkan oleh pembeli ya karena ada keterlambatan faktur pajak. Nih, bulan 4 baru dibuat bulan 7 ya. 3 bulan ya. Nah, ini faktur pajak dibuat oleh pengusaha kena pajak tapi tidak bisa dikreditkan oleh pembeli karena barang diterima di bulan 4 ya. Kemudian jangan lupa ada denda. Dendanya ada denda sebesar persentase tertentu ya, sesuai dengan ketetapan ya. Biasanya berdasarkan mengikuti bunga bank ya. Sudah bukan 2% lagi, dikalikan dasar pengenaan pajak. Ya.
Gimana kalau dibuatnya pada tanggal 1 bulan 9? Wah, sama aja. Ya, tidak bisa dikreditkan dan kena denda. Ya, kena denda. Kenapa? Karena dendanya ini denda apa saja ya? Dendanya adalah dendanya karena keterlambatan buat faktur pajak. Kemudian ada denda pembayaran bunga ya. Jadi kalau harusnya dibayarkannya bulan 4, baru dibayarkan bulan 7 ya, berarti ada bunga ini. Ya. Bunganya berapa bulan? Mbak dan Mas, bunganya berapa bulan? 3. 3 bulan ya. Karena bulan 4, bulan 5, bulan 6. Karena bulan 7 sudah ada pembayaran. Ya. Oke. Jadi sekali lagi kalau faktur pajak dibuatnya tanggal 22 bulan 4 ya, berarti masuk di SPT masa April, pembayarannya dilakukan di bulan Mei kan ya. Nah, di bulan Mei berarti keterlambatannya hanya 3 bulan, Mei, Juni dan Juli. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Iya, Bu. Baik. Aku. Berikutnya, contoh berikutnya. PT Pemborong menyerahkan jasa kena pajak kepada PT Johnson. Pembayarannya dalam US dollar. Ya, ada uang muka sebesar $1 misalnya ya. Kurs $1 sebesar 9.200 ya. Berarti faktur pajak itu dibuat pada saat ada pembayaran uang muka. Ya. Kursnya diisi sesuai dengan kurs KMK. Ya. Jadi kurs KMK pada tanggal 5 bulan 3 2016 itu sebesar 9.200 ya, berarti nilainya adalah berapa dolar? Misalnya harga barangnya $100 ya, $100 dikalikan 9.200. Ya. Kemudian penyerahan jasa kena pajak ya dilakukan pada tanggal 22 bulan 4 ya. Bulan berikutnya baru ada penyerahan. Ya. Berarti faktur pajak yang kedua dibuat pada tanggal 22 bulan 4 2016. Kalau kursnya berubah menjadi lebih besar 9.350 ya berarti kursnya mengikuti pada tanggal 22 bulan 4 2016. Ya. Bagaimana kalau pembayaran dilakukan pada tanggal 30 bulan 4 dan 27 bulan 7 ya? Ini nggak ada pengaruhnya di faktur pajaknya. Ya, nggak ada pengaruhnya. Cuman pengaruhnya ya nanti pada saat ada pembayaran tadi ya disesuaikan pada saat masuk sebagai pengurangan pengurangan piutang ya, kemudian masuk di kas ya. Oke, atau masuk di bank. Berikutnya, apabila PT Argomanik selaku PKP Rekanan menyerahkan sejumlah almari arsip kepada Satker pengadaan alat kantor, instansi pemerintah dengan harga 220 juta, termasuk PPN, yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2016, penagihan disampaikan tanggal 27, pembayaran diterima pada tanggal 22 Mei 2016. Ya. Bagaimana pembuatan faktur pajaknya? Ya. Loncat, sebentar maaf. Ya. Pembuatan faktur pajaknya dibuat pada saat penagihan ya. Jadi ini menggunakan waktu yang berbeda ya. Jadi kalau dengan rekanan penagihannya dibuat pada saat penagihan. Jadi kalau pada saat invoice, pembuatan invoice pada tanggal 274 berarti dibuat faktur pajak. Pada saat penyerahan barang kena pajak belum dibuat faktur pajak. Sedangkan pada saat pembayaran nggak ada kaitannya. Ya. Oke. Bu, gimana kalau misalnya seperti ini, faktur pajaknya dibuat pada tanggal 27 bulan 4. PPN-nya 20 juta. SPT-nya lapornya kapan? Pembayarannya kapan dilakukan? Kira-kira pembayaran PPN dilakukan kapan? Mbak dan Mas? Mbak dan Mas, pembayaran PPN dilakukan kapan? Loh, Mbak siapa?
ini harus ditutup dulu, baru bisa cek. Ya. Ya, Mbak Kurniawati. Kurniawati ada? Ya, Bu. Oke. Ada, Bu. Pembayarannya dilakukan kapan? Tadi ya, PT Argomanik selaku PKP Rekanan menyerahkan barang ke Satker pada tanggal 14 Maret. Penagihan dilakukan pada tanggal 27 bulan 4. Ya. Kemudian pembayaran dilakukan pada tanggal 22 bulan 5 2016. Pertanyaan saya, tadi sudah saya jelaskan, faktur pajak dibuat pada saat penagihan pada tanggal 27 bulan 4 2016. Sebesar 200 juta plus 20 juta PPN-nya. Pertanyaan saya, PPN-nya harus distorkan ke kas negara. Itu kapan? Mbak Kurnia? Pada bulan 5, Bu. Pada bulan 5? Ya. Pada bulan 5. Jadi faktur pajaknya tanggal 27 bulan 4 2016 berarti masuk di SPT masa April ya. Penyetorannya dilakukan pada bulan Mei. Batasan akhir penyetoran tanggal berapa Mbak Kurnia? Bagaimana, Bu? Batasan penyetoran PPN dilakukan tanggal berapa? Tanggal berapa kira-kira? Tadi kamu udah sebut. Tanggal berapa? Tanggal 3? 22, Bu. Tanggal 31 Mei. Ya. Batasan akhirnya sampai Mei. dengan akhir bulan sebelum dilaporkannya SPT PPN. Ya. Tapi harapannya jangan akhir-akhir ya. Kalau nanti kamu kerja, jangan akhir-akhir. Kalau pas komputernya trouble, jadi masalah. Ya. Kenapa? Nanti bisa kena bunga plus denda karena nggak bisa lapor SPT, kena 500.000 nanti kalau terlambat. Ya. Jadi batasan akhirnya memang akhir bulan, tapi diupayakan jangan sampai akhir bulan. Oke, saya lanjut. Ini kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Baik. Ini kalau saat pembuatan faktur pajak gabungan ya, PT Sri Gunting, PKP pedagang besar, yang dalam bulan April 2016 melakukan 6 kali penyerahan barang kena pajak kepada PT Swadaya. PT Swadaya itu punya usaha di pusat perbelanjaan. Di bulan April itu ada 6 kali, mulai tanggal 2, tanggal 8, tanggal 13, 19, 23, 26, dan 28. Ya. Nah, faktur pajak gabungannya bisa dibuatkan mulai transaksi yang pertama sampai transaksi yang tanggal 26. Ya. Ini bisa dibuat karena setelah itu dia nggak beli lagi. Ini bisa dibuatkan sampai dengan tanggal 26, kemudian baru dia menerima pembayaran pada tanggal 28 bulan 4. Jadi faktur pajaknya faktur pajak gabungan ya pada akhir di tanggal 26 ya atau bisa juga membuatkan di tanggal 30 bulan 4 ya. Jadi paling lambat di akhir bulan. Bu, gimana kalau penerimaan pembayarannya pada tanggal 2 April, diterima pembayaran untuk penyerahan barang kena pajak tanggal 2 April 2016 dan tanggal 8 bulan 4. Ya, ini ya, tanggal ini dan tanggal ini dia sudah terima pembayaran, ya nggak apa-apa, digabung aja untuk fakturnya boleh, ya nggak masalah. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini batas waktu pembuatan faktur ya.
baik sudah diterima maupun belum diterima pembayarannya digabung di akhir bulan boleh. Ya. Tapi kalau maunya dibuat tanggal 26 juga nggak apa-apa, terserah. Ya. Tapi batas akhirnya di akhir April. Oke ya. Bagaimana kalau misalnya faktur pembuatan faktur pajak untuk jasa pemborong? Ya. Jadi ini ada penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN dari bendaharaan pemerintah. Ya. Jadi ada pembuatan apa namanya? Ada penggunaan jasa kena pajak. Ya. Kalau misalnya pada tanggal 12 ya, sorry kok tanggal 12. Pada tanggal 2 bulan 3 2016 diterima uang muka. Ya. Kemudian tanggal 12. Ya, Mbak, ada yang mau ditanyakan? Mbak dan Mas, ada yang mau ditanyakan? Mbak dan Mas masih bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, Bisa, baik. Bu. Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Jadi kalau misalnya kamu lebih enak saya seperti ini atau yang full? Mbak dan Mas lebih suka seperti ini atau lebih suka tampilan full? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Full aja, Bu. Yang full saja, Bu. Full, Bu. Yang full. Oke. Baik ya. Yang full ya. Baik. Kalau misalnya pada tanggal 2 Maret 2016 ya ada uang muka sebesar 20 juta. Pada tanggal 12 bulan 5 2016 ada pembayaran termin sebesar 80 juta. Pada tanggal 12 bulan 7 ada termin kedua 80 juta, 12 bulan 9 termin ketiga 80 juta, pada tanggal 12 bulan 10 termin keempat ya 80 juta, sedangkan bangunan selesai 100% dan diserahkan ya. Bagaimana untuk pembuatan faktur pajaknya ya. Faktur pajak dibuat pada saat penerimaan pembayaran. Berarti pada saat ada uang muka ini bisa dibuat faktur pajak. Termin pertama, termin kedua, termin ketiga ini bisa dibuat faktur pajak. Ya. Kemudian dilaporkan pada SPT masa pada pembuatan faktur pajak tersebut. Jadi kalau bulan 3 ya berarti SPT bulan 3. Bulan 5 SPT bulan 5. Bulan 7 SPT bulan 7. 99 10 10 ya. Oke, ya. Kemudian untuk termin kelima yang sebesar 20 juta ya, tidak perlu dibuat faktur pajak karena faktur pajak sudah dibuat pada saat penyerahan jasa kena pajak ini loh ya. Pada saat penyerahan jasa kena pajak ini kan bangunan selesai 100%. Sehingga pada saat bangunan 100%, kalau ini kan ya, uang muka pertama faktur pajak, 2, 3, 4 ini faktur pajak. Ya. Yang terakhir ini bangunan selesai 100% dan sudah diserahkan. Berarti ini pembuatan faktur pajak terakhir di sini. Ya. Nah, kemudian sesudah diserahkan faktur pajak dan invoice-nya, misalnya baru dibayar pada tanggal 12 bulan 1 2017, kita tidak usah membuat faktur pajak, cuman perhitungan mengurangi piutang saja. Ya. Sudah ada apa namanya? Ini pelaporannya bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 9 dan terakhir di bulan 10 untuk pelaporan di SPT PPN. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk atas penyerahan jasa pemborong, ada yang mau ditanyakan? Mbak dan Mas? Belum ada? Oke. Ada, Bu. Oke, baik. Bagaimana cara pembuatan dan pengisian faktur pajak? Ya, sesuai dengan PMK di tahun 2013 ya. Kewajiban PKP ini merupakan
kewajiban PKP yang utama adalah membuat faktur pajak. Ya. Saat pembuatan faktur pajak tadi sudah dijelaskan, kemudian apa saja syarat-syarat minimal yang harus ada di dalam faktur pajak sudah disampaikan tadi juga ya. Oke, ini lebih mengarah pada saat kita membuat faktur pajak yang masih belum e-faktur ya. Jadi ini misalnya di sini ya. PKP wajib mengisi faktur pajak, persyaratan formal lengkap, jelas dan benar. Artinya kalau misalnya nggak ada tanda tangannya atau nggak ada stempelnya, nggak bisa diakui ya. Nah, ini kan sekarang sudah tidak perlu karena sudah ada QR code ya. Oke. Baik. PKP bisa membetulkan kesalahan pengisian faktur pajak dengan menggunakan faktur pajak pengganti ya. Manusia bisa jadi kita membuat faktur pajak salah. Kalau kita salah, kita bisa membuat faktur pajak pengganti. Nanti kodenya bukan 0, tapi kodenya 1. Ya. Oke, ini bentuk ukuran tidak lagi. Ya. Oke, ini juga tidak. Ya. Nah, ini yang penting ini di sini ya. Faktur pajak menggunakan kode nomor seri yang ditetapkan. Faktur pajak untuk pedagang eceran bisa menggunakan kode dan nomor seri berupa nomor invoice yang ditetapkan sendiri ya. Jadi kamu mau bikin nomor 1, 2, 3, 4 boleh ya. Nah, itu untuk yang pedagang eceran. Ya. Ini keterangan yang harus ada ya. Kalau ini pasti ada, kalau enggak faktur pajak nggak bisa dibuat ya. Ini dikatakan memenuhi persyaratan formal dan material itu kalau ada nama, alamat NPWP yang menyerahkan barang kena pajak, nama, alamat NPWP pembeli atau penerima jasa kena pajak. Ya. Kemudian memunculkan jenis, jumlah, harga, potongan kalau ada, PPN yang dipungut, PPN BM yang dipungut, kode, nomor seri dan tanggal pembuatan, dan QR code. Kalau tidak ada, ya berarti tidak memenuhi persyaratan formal dan material. Ya. Oke. Nah, ini kode dan nomor seri faktur pajak. Perhatikan ya. Perhatikan. Jadi, kalau kita salah mengisi kode, itu faktur pajak menjadi cacat. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama dan digit pertama dan kedua, ini adalah kode transaksi. Ya. Jadi kalau misalnya 01 artinya penyerahan kepada selain pemungut. Ya, konsumen biasa gitu ya, atau perusahaan biasa. Ya. Kemudian kode status yang ketiga ini kode status. Kalau 0 berarti normal, kalau pengganti karena ada kekeliruan kita ganti berarti kita tuliskan 1. Ini adalah kode cabang ya. Kalau dari sini sampai ke belakang ini adalah nomor seri faktur pajak yang kita minta di KPP ya. Yang sekarang secara online ya. Bu, bagaimana kalau penyerahannya kepada pemungut bendaharaan pemerintah? Berarti di sini kodenya 02. Kalau normal berarti 020. Bagaimana kalau penyerahan kepada pemungut PPN lainnya? BUMN, ya, berarti ini 03. Penyerahan dengan barang kena pajak atau jasa kena pajak DPP nilai lain. Misalnya pada saat ada pemberian hadiah atau pemakaian sendiri ya. Ini kita menggunakan 04. Kemudian 05 sudah nggak dipakai. 06, penyerahan dengan tarif khusus selain kepada pemungut PPN, termasuk penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Jadi ini kepada turis-turis ya, ini berarti 06. Penyerahan dengan PPN tidak dipungut selain kepada pemungut untuk PPN yang ditanggung pemerintah atau kawasan berikat menggunakan 07. 07. 0. Misalnya ini berarti 07 ini ya, kawasan berikat atau yang ditanggung pemerintah. Kodenya kalau normal 0, kalau pengganti 1. Kemudian 08, penyerahan dengan PPN dibebaskan selain kepada pemungut PPN. Ini ke kedutaan ya, 08. Ya. Penyerahan aktiva selain kepada pemungut PPN. Jadi penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan misalnya. Ya udah berarti ini 09. Ya.
ini contohnya tadi sudah ya. Oke. Nah, ini tata cara penggunaan kode cabang. Jangan lupa kalau PKP melakukan pemusatan ya berarti kantor pusat atau cabang ini yang kalau sudah ditetapkan ya berarti sudah langsung jadi satu di kantor pusat. Tapi kalau misalnya ada kode, ada pusat, ada cabang ya berarti ada kode 001 ya. Mana tadi? Kode cabang. Ini loh ya, kode cabang. 3 digit yang kedua. Ya, ini merupakan. Jadi kalau pusat ya berarti gini. Misalnya saya menjual ke pemungut ya, kemudian kodenya normal. 020 cabangnya nggak ada, berarti 000. Ya, kemudian ini nomor faktur yang dari KPP. Bu, gimana kalau misalnya cabang? Ya, kalau cabang berarti 01 pemungut ya, 020 ini kode cabangnya misalnya 001 dan nomor faktur. Gitu ya. Jadi untuk kode cabang itu yang 3 digit yang kedua. Apakah angka rupiah dalam faktur pajak selalu sama dengan angka rupiah dalam invoice? Ya, kita lihat ya. Angka rupiah dalam faktur pajak tidak selalu sama dengan angka rupiah dalam invoice. Misalnya ini. Di setiap pembelian 2 piece sepatu harga jualnya 100.000. Pembeli memperoleh bonus 1 pasang sandal dengan harga jual 57.500. Jadi kalau dia beli 2 pasang sepatu ya dengan harga jual masing-masing 100, jadi kalau ada 200.000, pembeli itu dapat bonus sandal harga jualnya 57.500. Harga jual sandal itu sudah termasuk laba 15%. Sehingga di invoice itu harganya penyerahan sepatunya 2 kali 100, 200. Ya, faktur pajaknya sama 200. Bonus sandalnya ya di invoice nggak muncul karena kan gratis. Tapi di faktur pajak muncul. Ya. Jangan lupa harga jualnya ini sudah termasuk 15% laba. Berarti kita menghitungnya 100 dibagi 115. 115 itu 15%-nya adalah laba. 100 dibagi 115 dikalikan 57.500. Atau di sini di faktur pajaknya muncul ya DPP-nya 50.000. Sehingga di invoice-nya cuma 200.000, di faktur pajaknya 250. PPN yang wajib dipungut sebesar 10% dikalikan 250 atau sebesar 25.000. Ya. Ingat ya, untuk pemberian cuma-cuma harga jual dikurangi dengan laba kotor. Oke. Bagaimana kalau misalnya ada faktur pajak pengganti? Pelaporannya seperti apa? Ya, untuk faktur pajak pengganti dan pelaporannya, ya, untuk SPT masa PPN misalnya ya, SPT masa PPN 2009, ya, kita sudah menerbitkan faktur pajak pada tanggal 14 bulan 12 2009. Sudah dilaporkan di SPT 2009. Ya. Ternyata salah, ya, salah. Nah, kalau salah berarti kita melakukan pembetulan SPT masa 2009, kemudian kita bikin faktur pajak pengganti pada tanggal 14 bulan 12 2009 ya untuk menggantikan yang salah ya. Kemudian nanti akan dilaporkan sesuai ya ya pada tahun 2000 tanggal 18 bulan 4 2010 ya untuk faktur pajak pengganti. Kenapa? Karena ketahuannya itu baru di SPT 2010 ya. Oke. Bagaimana kalau ada transaksi dibatalkan? Boleh nggak? Ya boleh ya. Pembatalan faktur pajak ya. Berdasarkan bukti dari pembeli atau penerima kalau ada pembatalan ya berarti akan dibatalkan faktur pajak. Faktur pajak yang dibatalkan ini tetap
diadministrasikan ya, tetap diadministrasikan. Jadi nanti DPP-nya sama dengan 0. PKP penjual atau pengusaha jasa menyampaikan pemberitahuan tertulis ya. Nah, ini kalau zaman dulu, kalau sekarang sudah e-faktur ya. Oke, ini faktur pajak yang dibatalkan tetap dilaporkan dalam SPT masa PPN, diisi dengan angka 0 pada kolom DPP. Berarti di sini faktur pajaknya dibatalkan ya. Oke. Baik. Bagaimana kalau ada retur atau pembatalan jasa kena pajak? Bisa saja ya. Ada retur barang kena pajak atau pembatalan jasa kena pajak, bisa ya. Ini misalnya PKPA selaku penjual, dia menjual barang kepada pembeli ya. Kemudian ternyata pembelinya melakukan retur ya. Kalau melakukan retur ya berarti di posisi di sini akan mengurangi pajak keluaran ya. Sedangkan di sini akan mengurangi pajak masukan. Ya. Oke. Jadi kalau terjadi pembatalan seperti itu ya. Jadi ada pengurangan untuk pajak masukan dan pengurangan untuk pajak keluaran bagi PKPA ya, merupakan pengurangan pajak keluaran, bagi PKP pembeli atau penerima jasa sebagai pengurang pajak masukan. Jadi harus nyambung. Jadi jangan sampai yang satunya batalkan, yang satunya lapor, itu pasti nanti dikonfirmasi. Ya. Pembeli yang mengembalikan barang kena pajak wajib membuat nota retur. Ya. Jadi kalau saya mengembalikan barang, ya saya yang bikin nota retur. Ya. Penerima jasa yang membatalkan penyerahan jasa kena pajak wajib membuat nota pembatalan. Ya. Apabila tidak terjadi retur, ya, tidak terjadi retur barang kena pajak apabila barang kena pajak dikembalikan diganti dengan barang kena pajak yang sama jumlah, fisik, jenis, berarti nggak perlu membuat faktur tidak perlu membuat nota retur ya. Ini cuma ganti sejenak ya. Ini retur. Ya. Kalau retur mengurangi pajak masukan yang telah dikreditkan bagi pengusaha kena pajak atau pembeli barang kena pajak, ya, otomatis dia akan mengurangi biaya. Ya. Nah, mengurangi biaya atau harta dalam hal pajak masukan tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah dikapitalisasi dalam harga perolehan, sudah diperhitungkan sebagai harga perolehan. Ya. Mengurangi biaya atau harga bagi pembeli yang bukan PKP dalam hal PPN atau PPN dan PPNBM-nya dari PKP yang dikembalikan telah dibebankan sebagai biaya. Ya. Oke. Ini masuk dalam masa pajak dilakukan pengembalian atau pembatalan. Ya. Oke. Nah. Ini kelihatan nggak kecil-kecil ini? Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, alhamdulillah. Penyerahan barang kena pajak. Ya, terima kasih. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, subjeknya adalah PKP, saat terutangnya adalah saat penyerahan atau saat pembayaran, mana yang lebih dulu. Tempat terutangnya bisa tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha. DPP-nya bisa harga jual, bisa nilai lain. Tarifnya 10%. Impor, ya saat impor, ya ini baik PKP maupun non PKP, kalau impor pasti kena PPN. Ya. Kemudian 10% tarifnya. Penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, tarifnya sama 10%. Ya, bisa menggunakan nilai penggantian, bisa menggunakan nilai lain. Ya. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, bisa menggunakan nilai penggantian 10%. Ya. Ini baik PKP maupun non PKP kena. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ya, di dalam daerah pabean kena 10% menggunakan nilai penggantian.
bisa PKP, bisa non PKP. Ekspor, nilai ekspor 0%. Kegiatan membangun sendiri, ya, menggunakan nilai lain 20% dari biaya yang dikeluarkan, ya, tarifnya 10%. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, menggunakan harga jual, tarifnya 10%. Ya. Tadi sudah kita ketahui DPP dan tarif yang berlaku sampai sekarang, ya, sampai saat ini. Belum ada perubahan. Ya. Bagaimana tadi sudah, ya, sanksi tidak menerbitkan faktur pajak atau menerbitkan faktur pajak tidak tepat waktu. Sanksi tidak menerbitkan faktur pajak elektronik tertuang dalam Peng 6 tahun 2015. Sanksi administrasi 2% dari DPP. Kalau sekarang persentase tertentu sesuai dengan bunga bank dari DPP, ya, sesuai dengan undang BPN dan BPNBM. Ya. Sanksi administrasi kena, ya, bunga juga kena.